Untuk evakuasi korban pasca gempa Cianjur, posisinya saat ini berada di Desa Cijedil. Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia. Nanda, bantu kami untuk mengetahui gambaran proses evakuasi untuk hari ini seperti apa, proses yang berjalan apa, dan skenarionya bagaimana? Ya, selamat pagi Tifal dan juga saudara. Untuk proses evakuasi hari ini memang digelar lebih cepat begitu karena setiap harinya di mana evakuasi ini sudah dilakukan sejak hari Selasa lalu hingga hari Minggu saat ini. Yang dimana pada hari kemarin itu dilaksanakan sekitar 8 pagi. Namun hari ini dipercepat begitu karena salah satu faktornya adalah faktor cuaca. Karena melihat dari situasi yang setiap harinya jika sudah menginjak pukul 1 siang, cuaca di sekitar lokasi ini turun hujan dengan intensitas sedang hingga deras begitu. Dan diputuskan untuk hari ini untuk proses pencarian lebih cepat. Dan juru kamera kami, Julian Fernando, akan mengabarkan kepada Anda saudara, ini masih dalam proses pencarian. Di tempat saya melaporkan saat ini adalah titik bawah begitu. Karena untuk di Desa Cijedil saat ini, proses pencarian korban itu dibagi menjadi 2 titik, yakni titik atas dan juga titik bawah. Dan di depan saya atau di layar kaca Anda saat ini adalah 2 alat berat eskavator yang disediakan di lokasi. Dan di posisi atas ada 2 alat berat lainnya yang juga turut membantu untuk melakukan proses pencarian korban saat ini. Dan di sini juga sudah banyak begitu ya tim gabungan, tim SAR gabungan yang membantu proses pencarian. Untuk total saat ini memang tadi pagi sudah ada 1 orang jenazah yang berhasil ditemukan di titik bawah begitu, 1 jenazah perempuan. Untuk total keseluruhan saat ini berarti ada sebanyak 15 jenazah yang berhasil dievakuasi sejak Jumat kemarin. Ya, di mana pada Jumat lalu sudah ada sebanyak 8 jenazah berhasil dievakuasi. Kemudian pada hari Sabtu kemarin ada sebanyak 6 jenazah yang berhasil dievakuasi. Lalu hari ini untuk pencarian pagi ada 1 jenazah yang berhasil dievakuasi. Kemudian selain dengan alat berat saudara, ada juga dikerahkan K9 dan juga Sardok begitu. Jika kemarin ada sebanyak 18 ekor anjing yang dikerahkan di sini untuk membantu proses pencarian korban. Untuk saat ini rencananya akan sama jumlahnya. Tentunya dengan adanya K9 dan juga anjing pelacak ini cukup membantu karena menurut informasi yang kami dapat dari tim gabungan yang berada di lokasi saat ini, untuk anjing pelacak ini cukup membantu dengan persentase bisa mencium dan mengendus titik lokasi dari korban ini di atas persentase 60%. Saudara, untuk di depan layar kaca Anda itu di bawah sekitar 100 meter jauhnya adalah titik lokasi bawah begitu. Yang dimana untuk lokasinya ini di bawah itu adalah gambarannya adalah sungai yang juga tentunya banyaknya genangan air dan juga tanah yang cukup basah terlihat saat ini. Memang untuk 2 lokasi yang berbeda. Jika di lokasi bawah ini adalah titik yang memang banyak sekali genangan air ditambah dengan cuaca yang hujan dan juga dekat dengan sungai, ini memang begitu diperhatikan oleh tim gabungan begitu. Dan untuk yang bisa akses turun ke bawah ini memang hanya tim relawan dan juga tim gabungan dari tim SAR. Tim media tidak boleh mengakses ke bawah, hanya titik atas saja untuk akses media dan juga warga yang memang warga ini merupakan keluarga dari yang menjadi korban tertimbun longsor khususnya di Desa Cijedil saat ini. Ya saudara, selain dengan bantuan alat berat, tim gabungan juga menggunakan selang air dengan kekuatan yang besar begitu. Itu gunanya untuk
melarutkan tanah karena kembali jika melihat di lokasi titik atas, jika kesulitan di titik bawah adalah genangan air dan air yang cukup banyak, begitu kalau di atas ini kondisinya tanah cukup padat dan juga tanah ini masih terbilang labil. Untuk itu memang ada beberapa tempat-tempat yang memang diberikan polis line atau garis pembatas ini memberikan tanda bagi warga dan juga tim gabungan untuk berhati-hati lebih ekstra lagi karena melihat dari kondisi tanah yang labil dan juga masih bisa kemungkinan akan adanya bergeser begitu, apalagi mengingat beberapa gempa susulan masih kerap terjadi hingga Jumat kemarin. Dan nantinya ini akan dibuat sebuah jalur begitu ini untuk penghubung antara titik atas dengan titik bawah atau titik tempat transportasi bisa berlalu lalang karena nantinya baik yang ada di titik atas dan juga titik bawah ini akan dikumpulkan di lokasi tempat saya melaporkan saat ini karena hanya ini satu-satunya akses jalan yang bisa dilalui dan juga ambulan nanti untuk skemanya jika sudah ada korban yang dievakuasi ini akan dibawa ke titik saya melaporkan saat ini nanti akan lanjut dibawa dengan menggunakan ambulan dan akan dibawa ke RSUD Sayang Cianjur guna dilakukan identifikasi yang selanjutnya akan diberikan kepada keluarga korban. Nantinya di sini akan ada jalur yang Mengonfirmasi saat ini beberapa hal sedang juga. digunakan. Yap, Tifo. Ya, Nanda, mohon maaf saya potong. Memastikan kembali karena tadi dalam proses pagi ini sudah ditemukan satu korban lagi, sehingga masih ada berapa korban lagi yang harus dicari untuk hari ini? Iya, untuk total sementara saat ini melihat memang untuk evakuasi masih berjalan beberapa jam begitu. Total ini sudah sebanyak 15 korban berarti. Dari 32 yang dinyatakan hilang, yang dimana 32 orang ini merupakan warga di desa Cijedil. Dari 32 orang warga tersebut, 15 sudah diketemukan. Berarti untuk saat ini tim SAR gabungan masih harus mencari sebanyak 13 orang lainnya. Yang dimana kemarin selain ditemukannya di desa Cijedil, begitu ada informasi juga ditemukannya warga desa Cijedil ini di titik yang lain, yakni di titik Warung Sinta yang menjadi salah satu lokasi yang juga adanya korban yang tertimbun longsor. Yang dimana pada posisinya di Warung Sinta ada sebanyak 4 korban yang merupakan sudah teridentifikasi begitu merupakan warga desa Cijedil. Berarti hingga saat ini memang dari sebanyak 32 yang teridentifikasi warga Cijedil sudah ada sebanyak 14 orang lebih yang saat ini, maksud kami 13 orang yang masih harus dilakukan pencarian, Tifal. Kita melihat kondisi cuaca saat ini terbilang cerah begitu ya Nanda. Untuk skenario kemungkinan kalau terjadi perubahan cuaca, bagaimana kemudian langkah-langkah antisipatif yang bakal dilakukan tim SAR gabungan? Apakah akan menghentikan total atau ada opsi lain? Iya, dalam pantauan kami di lokasi, faktor cuaca ini menjadi salah satu yang begitu diperhatikan Tifal dan juga saudara. Beberapa waktu belakangan ini memang cuaca yang bisa kita lihat ini cukup cerah di pagi hari, namun sudah menginjak pukul 1 siang, cuaca ini bisa berganti begitu menjadi cuaca dengan intensitas hujan sedang hingga deras. Dan tentunya jika sudah terjadi hal tersebut, tim gabungan tidak diperbolehkan bahkan dihentikan pencariannya karena kembali jika melihat faktor cuaca jika sudah turun hujan dan tim gabungan masih berada di lokasi ini tentunya bisa membahayakan keselamatan dari tim gabungan juga karena tentunya selain dari proses pencarian korban ini keselamatan dari tim gabungan juga harus begitu diperhatikan. Dan kemarin kami melihat jika sudah tanda-tanda hujan dengan intensitas ringan menuju intensitas berat,
deras begitu. Tim gabungan ini langsung dihentikan pencariannya dan kembali ke poskonya masing-masing, dan hal ini sudah terjadi sejak Jumat lalu hingga Sabtu kemarin, melihat dari faktor cuaca. Tival. Baik, dari Desa Cijedil, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Nanda Aprilia, nanti kita akan coba perbarui informasi lainnya nanti sehubungan dengan proses evakuasi yang berlangsung di sana. Setidaknya sampai dengan saat ini kondisi cuaca cerah, dan dari aplikasi yang disampaikan oleh info BMKG disampaikan pada pukul 10 pagi ini cuaca di kawasan Cugenang ini terbilang cerah, sehingga harapannya ini bisa membantu proses evakuasi yang berlangsung oleh tim SAR gabungan. Kami segera kembali, saudara, tetap di Kompas TV.